DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD Kota Padang tahun 2025 hingga 2045. Rapat ini digelar di ruang sidang utama lantai 2 gedung DPRD Kota Padang di pusat pemerintahan Kota Padang, Kecamatan Kuranji pada Senin siang. Acara ini tindak lanjut dari agenda Badan Musyawarah DPRD Kota Padang yang ditetapkan pada 13 Mei 2024 dalam rangkaian masa sidang 2 tahun 2024. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang yang didampingi oleh Wakil Ketua Arnedi Yarmen dan Ilham Maulan, serta Sekretaris Dewan Hendrizal Ashar dan segenap anggota DPRD Kota Padang. Sementara itu, dari pemerintah Kota Padang tampak dihadiri oleh pejabat Sekretaris Daerah Kota Padang Yosef Riawan, Kepala OPD di lingkungan Pemko Padang, unsur Forkopimda, Direktur RSUD, Direktur Perusahaan Daerah, dan undangan lainnya. Pada kesempatan tersebut, pejabat Sekda Kota Padang Yosef Riawan menyampaikan, pemerintah Kota Padang telah melakukan evaluasi pelaksanaan RPJPD tahun 2025 hingga 2045 sesuai dengan amanat Permendagri RI nomor 86 tahun 2017, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI nomor 600 tahun 2023. Yosef Riawan mengatakan Ranperda RPJPD Kota Padang ini memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Kota Padang untuk 20 tahun mendatang. Dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan 20 tahun Kota Padang telah berhasil mewujudkan visi pembangunan Kota Padang tahun 2025 hingga 2045. Ia menyebutkan hal ini dilakukan untuk mewujudkan masyarakat madani yang berbasis industri, perdagangan, dan jasa yang unggul, berdaya saing tinggi dalam kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur, dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan serta 10 sasaran pokok daerah. PJ Sekda Kota Padang menyebutkan adapun visi pembangunan Kota Padang 2025 hingga 2045 adalah Kota Padang maju, berbudaya, berkelanjutan menuju kota jasa termuka yang dijabarkan ke dalam 8 misi pembangunan Kota Padang. Yosef Riawan menjabarkan adapun terdapat 8 misi seperti mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif, dan inovatif, mewujudkan perekonomian yang berkualitas dan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mewujudkan stabilitas, ketentraman, dan ketertiban umum daerah, mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, serta mewujudkan sarana dan prasarana kota yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta mewujudkan kesinambungan pembangunan. Yosef Riawan menyebutkan Ranperda RPJPD yang telah disampaikan nantinya akan dibahas bersama antara DPRD Kota Padang dan pemerintah Kota Padang dengan harapan dapat disetujui untuk dijadikan perda tentang RPJPD tahun 2025 hingga 2045.
Iya, tadi kan kita menyampaikan RPJPD Kota Padang 2025-2045 ya, sebagai suatu katakanlah suatu kewajiban bagi suatu daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Jadi tadi sudah jelas disampaikan secara panjang lebar, dan nanti apa yang menjadi ranperda yang disusun secara ranperda nanti dibahas dulu di DPRD. Nanti ada kesepakatan bersama antara pemerintah kota dengan DPRD, maka lahirlah peraturan daerah Kota Padang RPJPD 2025-2045 itu. DPRD Kota Padang hari ini, Senin tanggal 3 Juni 2024 secara resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin hadirat kita hormati. Penyampaian rancangan peraturan daerah Kota Padang tentang peraturan RPJPD Kota Padang tahun 2024-2045, maka Kota Padang memang perlu menindaklanjuti surat tersebut di atas. Berdasarkan agenda hasil rapat Badan Musyawarah Daerah masa sidang 2 tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024 telah menjadwalkan rapat paripurna pada hari ini tanggal 3 Juni 2024. Hadirin hadirin beserta rapat paripurna Dewan yang terhormat. Untuk mengingat waktu, mari kita mendengarkan penyampaian secara resmi oleh PDW Kota Padang dalam hal ini disampaikan oleh PB Sekda Kota Padang tentang rancangan peraturan daerah dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Padang tahun 2025-2045. Kepada PB Sekda kami persilakan dengan segera. Pelajar tersebut mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Jembatan yang berada di Kampung Labuh Kacik Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bojol, Kabupaten Pasaman mengalami kerusakan parah. 2 orang pria diduga melakukan perbuatan tidak senonoh menggemparkan dunia maya di Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi jalan yang berlubang dengan kedalaman lebih kurang 30 cm hingga membentuk kubangan membuat masyarakat jengkel dan menyindir melalui sebuah spanduk. Saudara, antisipasi balap liar dan menjaga ketertiban masyarakat, Satlantas Polres Pasaman Barat melarang pengendara menggunakan knalpot racing. Kini sebuah spanduk berukuran besar dipasang di Bukit Batabuah, salah satu daerah terparah yang dilanda bencana banjir bandang. Barang haram tersebut dikendalikan oleh 2 orang narapidana di Lapas Kelas 2A Padang. Polres Kabu Kampung Tangah menggerebek sejumlah rumah yang diduga digunakan sebagai lokasi kumpul kebo. Pengerjaan perbaikan ruas jalan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Presiden Jokowi meninjau langsung lokasi terdampak parah banjir bandang di Bukit Batabuah. Kasus ini sendiri terungkap dari hasil patroli tim cyber Polda Sumbar. Pihak perusahaan meminta masyarakat meninggalkan lahan itu karena berada di lahan HGU. Panjangnya durasi perjalanan membutuhkan bahan bakar yang lebih dari biasanya.
memaksa pihak pengelola harus menetapkan tarif darurat. PJ Sekretaris Kota Padang Yosef Riawan mengatakan Ranperda RPJPD Kota Padang yang disampaikan ini memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Kota Padang untuk 20 tahun mendatang. Dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan 20 tahun, Kota Padang berhasil mewujudkan visi pembangunan di tahun 2025 hingga 2045. Kami ingin menyampaikan pentingnya paradigma ketika kita berproses menyusun dokumen perencanaan. Dalam perencanaan kita jangan hanya memikirkan apa yang akan kita kerjakan, tetapi kita harus berpikir terlebih dahulu apa yang akan kita capai. Karena itu kami berharap agar sambutan ini setidaknya bisa menjawab sepenggal mimpi kita dalam kurun waktu jangka panjang tahun 2025-2045. Titik tolaknya adalah perlunya menyamakan persepsi kita terlebih dahulu tentang mimpi yang dalam konteks ini disebut visi, agar dengan demikian kita selalu dijiwai dan digerakkan oleh visi yang sama. Bapak Ketua, pimpinan DPRD, dan Bapak Ibu anggota DPRD yang dihormati, hadirin hadirat yang kami muliakan. Pemerintah Kota Padang telah melakukan evaluasi pelaksanaan RPJPD tahun 2005-2025 sesuai dengan amanat Permendagri RI nomor 86 tahun 2017 dan memperoleh surat edaran Mendagri nomor 600 tahun 2023. Dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan 20 tahun tersebut, Kota Padang telah berhasil mewujudkan visi pembangunan Kota Padang tahun 2025, yakni terwujudnya masyarakat madani yang berbasis industri, perdagangan dan jasa yang unggul dan berdaya saing tinggi dalam kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur, yang dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan dan 10 sasaran pokok daerah dengan pencapaian sebagai berikut. 1. Capaian indikator makro pembangunan telah baik seperti capaian pada laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, angka pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi. Alhamdulillah, di tahun 2023 berdasarkan data dari Satgas Pengelola Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kita dapat menurunkan jumlah kemiskinan ekstrim dari 6.340 jiwa menjadi 1.490 jiwa atau turun sebanyak 4.850 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah kemiskinan ekstrim tahun 2022. Penyampaian RPJPD Kota Padang jangka waktu 20 tahun di tahun 2025 hingga 2045 mendatang mendapat tanggapan positif dari anggota Dewan yang hadir pada saat itu. RPJPD ini selanjutnya akan dibahas di dalam rapat panitia khusus DPRD yang nantinya akan disahkan dan akan dijadikan sebagai pedoman untuk pembangunan Kota Padang dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengatakan proses perencanaan dilakukan dalam penentukan arah kebijakan pembangunan daerah di masa datang. Proses ini akan melalui berbagai rangkaian kebijakan yang akan melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang telah dimiliki daerah selama jangka waktu tertentu.
Ia juga menyampaikan DPRD Padang akan menyikapi secara aturan yang berlaku di legislatif dan selanjutnya akan membentuk pansus hingga minggu kedua bulan Agustus 2024. Dan ini salah satu pedoman dalam pembangunan Kota Padang 20 tahun ke depan. Ya, alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan agenda Dewan, Wali Kota Padang telah EPJ Wali Kota Padang telah menyampaikan yaitu tentang Remperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah tahun 2025-2045. Dari penyampaian tersebut, kami di DPRD menyikapi secara artinya sesuai dengan aturan, itu akan kami bentuk pansus untuk membahas itu, dan target kami itu selesai paling lama itu minggu kedua bulan Agustus 2024. Ya. Minggu kedua bulan Agustus? Ya, minggu kedua. Itu target paling lama kami. Ya kan, itu sudah lahir dalam bentuk peraturan daerah sebagai pijakan pedoman di dalam pembangunan 20 tahun ke depan Kota Padang. Syafrial Kani menekankan RPJPD ini sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, serta menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Ia juga menyebutkan RPJPD ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah daerah harus menyusun 3 dokumen perencanaan pembangunan yaitu RPJPD 20 tahun dan RPJPD 5 tahun serta 1 tahun. Ketua DPRD Kota Padang juga mengatakan RPJPD Kota Padang tahun 2025 hingga 2045 merupakan kelanjutan dari RPJPD tahun 2005 hingga 2025. Evaluasi dan capaian sasaran dari RPJPD ini sebelumnya menjadi dasar dalam penyusunan dokumen baru. Artinya kita melihat dari kondisi yang real hari ini, nanti akan kami bahas di dalam pembahasan dengan OPD terkait. Yang jelas bagaimana kita berharap 20 tahun ke depan itu Padang ini mau kita bawa kemana. Ya, artinya dengan catatan tidak bertentangan dengan RPJMD Panjang Nasional. Inginnya Padang ini sesuai dengan visinya itu untuk mewujudkan Kota Padang yang madani, madaninya bentuk apa. Nah, nanti yang kami bahas dan mudah-mudahan pembahasan ini kami berharap kepada teman-teman untuk membahasnya secara maksimal, sungguh-sungguh. Kenapa? Ini merupakan wajah Kota Padang 20 tahun ke depan. Sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan dalam pembangunan Kota Padang ke depannya. Semua lembaga tentunya memiliki tupoksinya masing-masing dan jika dijalankan dengan sebaik-baiknya, pastinya akan membawa Kota Padang ke arah yang lebih baik ke depannya. Pemerintah Kota Padang sebagai pelaksana kebijakan tidak bisa lepas dari peran DPRD sebagai pengawas dan penganggaran. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Padang Syafrial menyampaikan, secara kelembagaan DPRD akan terus mendukung rencana pembangunan di Kota Padang dan program yang akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengajak baik DPRD maupun Pemko terus bersinergi untuk terus membawa perubahan demi perubahan bagi Kota Padang yang lebih baik ke depannya.